Sejumlah kamar kos di Kota Pekanbaru Riau ludes terbakar pada dini hari. Dua kakak beradik penghuni kamar kos ditemukan tewas usai api dipadamkan. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik. Kebakaran besar melanda sejumlah kamar kos yang berada di tengah pemukiman warga di Jalan Perdagangan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau. Api dengan cepat berkobar membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya melokalisir api agar tidak meluas. Akibat kebakaran ini, dua orang kakak beradik penghuni kamar ditemukan tewas usai api padam. Diduga keduanya tertidur saat kebakaran terjadi. Dugaan sementara kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik salah satu kamar kos. Polisi bersama tim Lab 4 Polresta Pekanbaru melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Diduga yang api pertama muncul itu dari percikan listrik. Itu informasi yang kami dapat dari saudara Ari, yang mana saudara Ari ini dia yang pertama kali bangun, kemudian turun melihat ada percikan api di sumber listrik, kemudian berteriak ada kebakaran. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, jasad kedua korban langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan. Kini kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Terbakarnya puluhan rumah di Koja, Jakarta Utara disebabkan ulah seorang warga yang memainkan korek api. Sebelum kejadian, pelaku juga kerap mengancam orang tuanya akan membakar rumah. Kasus terbakarnya puluhan rumah di Jalan Lorong El Koja, Jakarta Utara disebabkan ulah seorang dengan gangguan jiwa. Menggunakan korek api, pelaku membakar gorden rumahnya. Hembusan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah semi permanen di sekitarnya. Sejauh ini yang kami dapatkan informasi ada orang ODGJ. Nah, orang ODGJ yang kemudian mungkin ngambek, kemudian membakar hordeng. Nah, kebetulan pada saat itu di lantai 2. Kebetulan pada saat itu angin cukup kencang ya. Sehingga oksigen yang dihasilkan itu bertambah dan memperbesar kebakaran awal. Pelaku yang telah ditangkap sebelum kejadian juga kerap mengancam orang tuanya akan membakar rumah. Menurut keterangan masyarakat bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa rumah ini akan saya bakar. Bahkan tadi kejadian awal adiknya sempat dimarahin dan dicekik. Usai kejadian, puluhan warga mengungsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga mengantuk, minibus menabrak kendaraan di depannya dan terbalik di ruas jalan tol Gempol Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu lainnya mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang sempat terekam video amatir ini terjadi di ruas tol Gempol Pasuruan, kilometer 786. Pengemudi minibus sampai tergeletak di tengah jalan mengalami luka parah. Sementara satu penumpang lain tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan. Kedua korban dilarikan petugas ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari timur ke barat tiba-tiba hilang kendali dan menabrak truk di depannya. Kerasnya benturan membuat minibus terbalik dan melintang di tengah jalan hingga menghambat arus lalu lintas. Melaju dari timur ke barat, sesampainya di TKP, kurang konsentrasi, sehingga menabrak kendaraan di depannya. Kemudian untuk korban, pengemudi mengalami luka berat, sedangkan penumpang meninggal dunia. Bangkai kendaraan diamankan petugas ke Mapores tempat untuk penyelidikan lebih lanjut mencari tahu penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.
Selebriti Chef Aiko menjadi korban pencurian sepeda motor di rumahnya di Kembangan, Jakarta Barat yang dibobol maling. Sepeda motor senilai 80 juta rupiah raib digasak pelaku. Dua orang berboncengan motor terekam CCTV mencuri sepeda motor milik selebritis Chef Aiko di rumahnya di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga pelaku telah mengincar rumah korban. Ini terlihat dari rekaman CCTV warga saat pelaku menunjuk ke rumah korban usai melihat handphonenya. Hasil olah TKP, pelaku membobol tembok pagar rumah korban dengan cairan kimia. Pelaku kabur membawa motor yang terparkir di halaman rumah korban. Ya udah, dan itu ketahuan, hilang, cek CCTV benar jam 4 itu, jam 4 lewat dikit sama 4.35, 4.45 itu ada orang yang mencurigakan. Sampai jam 4.45 itu lewat di tetangga itu dengan orang yang sama bawa motor tapi berdampingan, motor yang dia bawa sama motor aku kan. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Kasus ini masih diselidiki unit reskrim Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan tergeletak di semak-semak di kawasan Ngempelak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Diduga jasad merupakan korban pembunuhan. Warga desa Umbul Martini, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di semak-semak di pinggir Jalan Kaliurang, kilometer 15. Saat ditemukan, jasad wanita berusia sekitar 20 tahunan ini mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Polisi langsung melakukan olah TKP dan tidak menemukan identitas korban. Penyelidikan awal menduga korban dibunuh karena ditemukan 3 bekas luka tikaman senjata tajam di dada korban. Hasil penyelidikan awal kami itu ada beberapa luka yang mengarah mengarah ke pembunuhan seperti itu. Untuk sementara dari kami sudah melaksanakan olah TKP dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan untuk pengembangan kasusnya. Lukanya di bagian mana coba? Lukanya di bagian kepala, kemudian 3 tusukan di dada bagian kanan, kemudian ada luka. Dari lokasi, polisi pun mengamankan barang bukti palu. Jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY guna kepentingan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Ngeplak dan Satreskrim Polres Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Seorang wanita guru SMK dibunuh kepala dusun di Aceh Barat gara-gara layang-layang. Pelaku juga merampas perhiasan emas korban seberat 60 gram. Pembunuhan dilatar belakangi dendam korban pada pelaku. Fitri, warga Suaktima Samatiga, Aceh Barat ini ditemukan suaminya di belakang rumah dengan kondisi nyaris sudah tidak dikenali wajahnya. Padahal korban hanya ditinggal sekitar 15 menit karena suaminya menjalankan ibadah sholat maghrib di masjid. Penemuan mayat setelah suami korban curiga tidak mendapati istrinya di rumah dan pintu samping terbuka. Saat ditemukan, perhiasan emas yang dipakai korban serta handphone hilang. Ada perampokan. Setelah itu baru saya pergi tempat abang saya dan ternyata kakak memang letak di luar rumah. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap Juni Husri yang ternyata seorang kepala dusun. Sejumlah saksi melihat sebelum terjadi pembunuhan, Juni Husri mondar-mandir di sekitar rumah korban. Sakit hati, itu aja. Tapi saya menyesal, sangat menyesal. Karena saya kedepankan emosi saya. Perencanaan ini udah berapa lama, Bapak? Cukup ya. Cuma itu aja saya. Bapak rencanakan ini sudah berapa lama, Pak? Gak bisa ngomong lagi saya. Maaf. Intinya menyesal nih, Pak ya? Iya, intinya saya menyesal. Sangat menyesal dengan emosi saya. Karena tidak terkontrol. Itu aja.
Pelaku juga mengakui mengambil emas korban seberat 60 gram dan sebagian telah dijual untuk membayar utang, sementara handphone korban dibuang di danau. Menurut Juni Husri, korban pernah mendatangi pelaku yang sedang bermain layang-layang dengan ucapan yang menyinggung. Bahkan korban mengucapkan berulang kali setiap bertemu pelaku yang masih suka main layang-layang. Pelaku merencanakan pembunuhan karena dendam. Motif sakit hati. Sakit hati berupa apa, Pak? Karena pelaku kerap dihina oleh korban ya, berulang kali, sehingga pelaku menanam perasaan dendam terhadap korban. Pekerjaan tersangka saat ini kepala dusun. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup dengan barang bukti, uang sisa menjual emas, dan alat yang digunakan untuk membunuh. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan. 7 pekerja tertimpa bangunan SMA 96 Jakarta yang roboh. 4 diantaranya tertimbun reruntuhan. Bangunan yang roboh sedang dalam proses renovasi. Bangunan 4 lantai SMA 96 Jakarta di Jalan Jati Raya Cengkareng Timur, Jakarta Barat ini roboh saat dalam pengerjaan renovasi. Warga sekitar sekolah berlarian karena mendengar suara dentuman. Sementara para pekerja berusaha menyelamatkan diri, namun ada yang terjebak dalam reruntuhan. Biasa sih di dalam lagi nyuapin anak saya. Ya kirain saya kan biasa nurunin besi kan gitu kan, bruk-bruk gitu. Oh ini bunyinya kok lama, kenceng bruk gitu. Saya keluar ngeliat ya, pada kita tolong saya jadinya. Ada gitu. apa tuh Bu yang rubuh apa? Bangunan sebelah sini nih. Bangunan mau rubuh. Ini lagi dibangun lagi gimana? Iya kan baru bangun total tadinya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi reruntuhan gedung. 4 pekerja yang sempat tertimbun reruntuhan berhasil diselamatkan. Selama proses renovasi di lingkungan sekolah tidak ada kegiatan belajar mengajar karena siswa dan guru telah dipindahkan. Siswa pindah itu dari bulan Mei ya pindahnya ke sana kan kebetulan saya baru dari September. Saya baru datang di September. Bangunan dimulai dari September sampai September. Bangunan dimulai pengerjaan dari September. 1 tahun 2021. Sementara siswanya dipindahin di SMK 73 dari bulan Mei. Jadi sudah lama. Jadi tidak ada siswa di pasti. Tidak ada siswa, tidak ada guru. Pastikan tidak ada siswa, Pak. Pastikan tidak. Polisi telah melakukan penyelidikan untuk mengungkap runtuhnya bangunan, sementara pekerja yang menjadi korban dalam perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Artis Nirina Zubir dan keluarga menjadi korban penipuan terkait mafia tanah yang diduga dilakukan asisten rumah tangganya. Akibatnya Nirina mengalami kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Artis Nirina Zubir menjadi korban penipuan mafia tanah yang diduga dilakukan sang asisten rumah tangga berinisial RK. Akibatnya Nirina mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Nirina menyebut sang asisten diduga melakukan penggelapan aset 6 surat tanah yang telah diganti dengan nama terduga pelaku. Dalam melancarkan aksinya, terduga pelaku mengurus surat tanah dibantu PPAT Jakarta Barat dan Tangerang. Kasus ini terungkap setelah Nirina dan keluarga menemukan kejanggalan saat mengurus sertifikat tanahnya. 4 tersangka ditangkap dan telah ditahan, dan 2 tersangka masih dalam proses pemeriksaan. Saya masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini, itu satu. Dan yang kedua adalah saya sakit hati dan saya pengen sekali kasus ini dikawal dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris-notaris di sini yang Judi online gencar ditawarkan dan menjadi candu hingga pedesaan. Akibat judi, pecandunya tega membunuh orang terdekat secara sadis. Sergap investigasi segera kembali. Bantuannya 87 jalan muda.